Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, lubang pertarungan darah memang kaya dan mengesankan. Karena kamu membawanya ke sini, raja ini tidak akan sopan. Petik 2. Senyum Raja Iblis Parubaya tidak goyah saat dia berkata, Saudara Yang, tolong serahkan cincin luar angkasamu dan izinkan raja ini untuk memeriksanya. Kamu ingin memeriksa cincin luar angkasaku? Periksa apa? Yang Kai menatapnya dengan ekspresi muram. Apa maksud pria ini? Bagaimana bisa cincin luar angkasa begitu mudah diperiksa? Apakah dia mencari masalah? Raja Iblis Parubaya tertegun sejenak sebelum tertawa. Melihat Saudara Yang, saya khawatir kamu tidak tahu aturan lubang pertarungan darah, kan? Aturan apa? Yang Kai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan melihat keluar pintu. Raja Iblis setengah baya menjelaskan. Seperti ini. Untuk memfasilitasi taruhan semua orang, Blood Fighting Pit selalu mengikuti prinsip taruhan pertama dan kemudian membayar kompensasi. Tentu saja, jika kamu menang, Blood Fighting Pit secara alami perlu memastikan apakah orang yang memasang taruhan memiliki cukup Demon Crystal. Sejak saudara yang pertama kali tiba di sini, kamu mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Di masa lalu, ada banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Meskipun mereka tidak memiliki kristal iblis di tangan, mereka masih berani bertaruh sembarangan, menyebabkan lubang pertarungan darah menderita kerugian yang cukup besar. Jadi dari kemudian, beberapa lord yang memimpin Blood Fighting Pit menetapkan aturan bahwa selama brother yang memiliki 100 juta Demon Crystal yang digunakan untuk bertaruh, raja ini dapat segera membayar jumlah penuh. Mendengar ini, wajah Xiao Wu memucat. Yang lain tidak tahu tentang situasi Yang Kai. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Belum lagi 100 juta. Yang Kai bahkan tidak memiliki sejuta kristal iblis padanya sekarang. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya ketika orang lain ingin memeriksanya? Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta informasi lebih lanjut tentang lubang pertarungan darah. Dia tidak tahu banyak tentang aturan Blood Fighting Pit. Lagi pula, dia belum pernah ke sini sebelumnya dan hanya mendengar desas-desus tentang Blood Fighting Pit. Dia sebelumnya telah menyebutkan beberapa hal tentang arena pertarungan darah kepada Yang Kai. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memenangkan taruhan, mereka akan menyelidiki sesuatu seperti ini. Jika dia tidak bisa lulus uji coba ini, dia secara alami akan melanggar aturan Blood Fighting Pit dan kehilangan 1 miliar kristal iblis. Apakah ada aturan seperti itu? Wajah Yang Kai berkedut saat dia melirik Xiao Wu. Dari ekspresinya, dia bisa tahu bahwa dia juga tidak menyadari hal ini. Entah dia tidak tahu, atau Blood Fighting Pit menargetkannya. Kami punya. Raja Iblis setengah baya mengangguk ringan dan menatap Yang Kai dengan senyum tipis. Saudara Yang, kamu tidak mungkin tidak memiliki 100 juta kristal iblis, kan? Yang Kai mendengus. Jadi bagaimana jika itu hanya 100 juta kristal iblis? Bukankah hanya membuang-buang waktu untuk memeriksanya? Tidak bisakah kamu membiarkannya pergi? Petik 2. Raja Iblis Parubaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aturan lubang pertarungan darah tidak dapat dilanggar. Raja ini juga memiliki tugasnya. Jadi saya meminta saudara Yang untuk memaafkan saya. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Tetapi pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan malah balas menatapnya dengan agresif. Yang Kai segera mengerti bahwa apakah Blood Fighting Pit memiliki aturan seperti itu atau tidak. Itu tidak masalah. Tetapi dengan sengaja mempersulitnya. Segera melengkungkan bibirnya. Dia berkata, karena itu masalahnya. Maka raja ini tidak akan mengambil 1 miliar kristal iblis. Bawa saja hadiah raja ini. Raja Iblis setengah baya menggosok dahinya. Sepertinya sakit kepala. Jika saudara yang seperti ini, itu akan membuat segalanya menjadi sulit bagi raja ini. Menurut aturan, jika kamu tidak bisa mengeluarkan 100 juta kristal iblis yang kamu pertaruhkan, itu akan melanggar aturan Blood Fighting Pit. Jika kamu melanggar aturan Blood Fighting Pit, maka semua yang terjadi sebelumnya tidak akan dihitung, dan hadiah yang disebut juga akan. Yang Kai segera tersenyum. Dia bertanya-tanya mengapa dia mengganggunya tentang kristal iblis. Tetapi ternyata mereka memiliki rencana ini. Tampaknya Blood Fighting Pit tidak ingin menyerahkan Li Siqing. Kamu bersikeras. Yang Kai menatapnya dengan ringan. Matanya dipenuhi dengan keinginan. Jika pihak lain berani mengucapkan sepatah kata pun, dia akan segera membuat keributan. 1 miliar kristal iblis bukanlah masalah besar. Tetapi dia harus membawa Li Siqing bersamanya. Wanita itu telah dibawa ke wilayah iblis untuk beberapa waktu sekarang. Dan dari kelihatannya, situasinya cukup buruk. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasianya untuk melawan Ki Iblis dan mencegah dirinya menjadi bingung. Siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan? Jika sudah terlambat, bahkan jika dia diselamatkan, itu akan sia-sia. Raja Iblis setengah baya memasang senyum mengejek di wajahnya dan hendak berbicara ketika Xiao Wu yang pucat tiba-tiba maju selangkah dan dengan gugup berkata, taruhan. Dengan tuan.
Sua, sua, sua. Yang Kai dan Raja Iblis Parubaya keduanya melihat ke arahnya. Yang pertama tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sementara yang terakhir memasang ekspresi muram. Menurut pendapat Xiao Wu, selama dia yang memasang taruhan, Yang Kai tidak akan melanggar aturan Blood Fighting Pit, dan Blood Fighting Pit secara alami tidak akan bisa menyita hadiah Yang Kai. Namun, jika itu masalahnya, dia akan berada dalam masalah besar. Seorang pelayan belaka, bahkan jika dia adalah seorang pelayan di istana Yu Rumeng, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, Yang Kai tidak ingin melakukan ini, dia masih berharap pihak lain akan memberinya alasan untuk menimbulkan masalah. Tetapi sekarang setelah Xiao Wu mengambil taruhan, bagaimana dia bisa punya alasan? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aura Raja Iblis Parubaya itu sengit saat dia memelototi Xiao Wu, segera menyebabkan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat dan bekas luka di wajahnya menjadi lebih mengerikan. Sosok Yang Kai berkedip saat dia berdiri di depan Xiao Wu. Matanya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, "Tuan, kamu benar-benar sangat mengesankan." Raja Iblis setengah baya melirik Yang Kai dengan acuh tak acuh, agak terkejut dengan reaksinya. Lagi pula, apakah seorang pelayan wanita layak untuknya membelanya? Dia mencibir, saudara yang cukup mengesankan. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya dan berbalik untuk melihat Xiao Wu sebelum berkata, "Itu bukan urusanmu, minggir." Tapi, Xiao Wu mendongak dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata Yang Kai, dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Yang Kai berdiri di depannya dan menggelengkan kepalanya, melirik Raja Iblis setengah baya dan dengan dingin berkata, "Karena kamu sudah banyak bicara, jangan sembunyikan apapun. Raja ini menginginkan hadiah yang menjadi milik raja ini. Jadi raja ini tidak akan menyerahkan 1 miliar kristal iblis. Saya akan memberi kamu 5 menit untuk bersiap. Jika tidak, jangan salahkan raja ini karena tidak sopan." Petik 2. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka mungkin juga merobek wajah mereka dan membuat keributan. Raja Iblis Parubaya terkekeh. Dari mana saudara yang mendapatkan kepercayaan diri untuk bertindak begitu liar di lubang pertarungan darah? Yang Kai tiba-tiba berkata dengan ringan. 17. Ceka-ceka. Tuan benar-benar memikirkan saya. Kata-kata ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh Xiao Wu. Tetapi wajah Raja Iblis Parubaya di depannya sedikit berubah. Karena 17 ini adalah jumlah Raja Iblis yang telah berbaring di penyergapan di luar pintu. Kali ini, Blood Fighting Pit tidak berniat membiarkan Yang Kai melakukan sesukanya. Berulang kali memaksanya melakukannya untuk membuatnya marah. Begitu dia berani menyerang di sini, 17 Raja Iblis di luar akan menyerbu masuk. Selama pertempuran yang kacau, dengan Boya bekerja sama dengannya untuk membunuh musuh. Pada saat ini, dia sendirian. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari begitu banyak Raja Iblis. Pada saat itu, bahkan jika Saint Venerable mengetahuinya, dia tidak akan bisa menyalahkannya karena menyebabkan masalah. Hanya saja, indera penciuman pria ini terlalu tajam. Raja Iblis yang berbaring untuk penyergapan di luar sudah tersembunyi dengan baik. Namun dia masih bisa merasakannya. Tertawa ringan, Raja Iblis setengah baya bertanya, "Apa maksud saudara Yang?" Yang Kai meliriknya dengan jijik dan berkata dengan ringan, "Waktu tidak menunggu siapapun. Nilai waktu dupa tidak banyak. Apakah kamu tidak perlu bersiap?" Petik 2. Raja Iblis Parubaya tersenyum ringan. Raja ini tidak perlu menyiapkan apapun. Tetapi saudara Yang, tolong hormati dirimu sendiri. Begitu kata-kata ini jatuh, suasana di ruang VIP menjadi tegang. Xiao Wu dengan gugup melihat dari samping, mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dia juga bingung, dia hanya membawa Yang Kai keluar untuk menjelajahi kota suci. Jadi bagaimana bisa menjadi seperti ini? Saat suasana di dalam ruangan menjadi lebih tegang, serangkaian langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Pada saat yang sama, aura yang membuat Yang Kai merasa tidak nyaman dengan cepat menyelimutinya. Aura setengah Saint? Apalagi, sepertinya familiar. Ini bukan aura Yue Sang. Meskipun Yang Kai hanya bertemu Yue Sang sekali, dia memiliki kesan mendalam tentang aura orang ini. Siapa Half Saint ini? Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya? Secara kebetulan melirik, Yang Kai hampir tertawa terbahak-bahak, karena Raja Iblis Parubaya yang telah menatapnya dengan ekspresi bermusuhan sekarang menjadi sangat malu. Seolah-olah dia sangat takut dengan pendatang baru ini. "Salam, Tuan," suara sapaan terdengar dari luar pintu. Kemungkinan besar dari Raja Iblis yang telah berbaring untuk menyergap. Dengan derit, pintu didorong terbuka dan sesosok tinggi melangkah masuk. Orang ini berpakaian putih, memiliki wajah tampan, dan aura yang luar biasa. Dia memiliki senyum di wajahnya dan sepasang mata cerah yang memancarkan pesona iblis, menarik perhatian banyak wanita.
Yang Kai memasang ekspresi kaget saat dia menunjuk pendatang baru. Kamu. Raja Iblis setengah baya dengan cepat membungkuk. Salam, Tuan. Pendatang baru benar-benar mengabaikan Raja Iblis Parubaya dan malah berhenti 10 meter dari Yang Kai. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum dan berkata, seperti yang aku katakan, kita akan bertemu lagi. Bai Zuo, Yang Kai akhirnya ingat nama orang ini. Tidak heran dia merasakan keakraban. Jadi itu dia. Pada hari itu, dia dengan tegas membela Tiger Roar City dan memiliki banyak bawahan yang kuat di bawah komandonya. Setelah mengalahkan pasukan Demon Rache dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, Demon Rache tampaknya menyadari betapa menakutkannya Tiger Roar City dan secara khusus mengundang Halfsane untuk keluar. Siapa yang mengira bahwa Halfsane ini hanya akan berjalan di sekitar tembok kota sebelum pergi. Bahkan memberitahu Yang Kai bahwa mereka akan bertemu lagi. Pada saat itu, Halfsane telah memperkenalkan dirinya sebagai Bai Zuo. Setelah mengetahui bahwa Yu Rumeng adalah salah satu dari 12 Saint Iblis dari ras Iblis, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Bai Zuo dengan tegas mundur. Ras Iblis lainnya tidak bisa mengenali Yu Rumeng. Tetapi dia pasti mengenalinya. Itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Namun, Yang Kai tidak menyangka akan melihat Bai Zuo lagi di Blood Fighting Pit Kota Suci. Manusia kurang ajar. Beraninya kamu berbicara langsung dengan Tuan. Raja Iblis Parubaya segera mengangkat kepalanya dan berteriak pada Yang Kai. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan jijik. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu gonggong? Raja Iblis setengah baya sangat marah dan menatap Bai Zuo. Hanya untuk melihat senyum di wajahnya. Dia tidak marah dengan kekasaran Yang Kai. Menyebabkan jantungnya berdetak kencang saat perasaan buruk memenuhi hatinya. Bai Zuo tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan manusia ini. Mengapa kamu di sini? Yang Kai menatap Bai Zuo dengan kaget. Bukankah orang ini seharusnya berada di batas bintang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Bai Zuo berbalik dan duduk di kursi rotan. Raja Iblis setengah baya segera berjalan mendekat dan dengan hormat menuangkan segelas anggur darah untuknya. Bai Zuo dengan lembut memutar gelas anggur transparan di tangannya, menyebabkannya beriak seperti darah segar. Melepaskan aroma yang mempesona saat dia tersenyum dan berkata, saya adalah salah satu pengawas dari lubang pertarungan darah ini. Jadi tentu saja saya bisa berada di sini. Petik 2. Rahang Yang Kai turun lebih jauh. Kamu adalah bawahan Yu Rumeng. Yu Rumeng telah memberitahunya sebelumnya bahwa seluruh wilayah iblis seperti cermin pecah dengan benua terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari 12 Saint Iblis mengendalikan sejumlah benua yang terfragmentasi, dan masing-masing dari mereka memiliki sejumlah Saint setengah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Bai Zuo juga salah satu bawahan setengah Saint Yu Rumeng. Tidak heran dia mengenali Yu Rumeng di tembok kota. Di samping, kelopak mata Raja Iblis setengah baya tidak bisa menahan kedutan ketika dia mendengar ini. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa manusia ini benar-benar berani. Dia tidak hanya memanggil Bai Zuo dengan namanya, tetapi dia bahkan berani memanggil nama yang mulia. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mungkin Lord Bai Zuo tidak peduli dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Tetapi jika dia berani bertindak tidak sopan terhadap Saint Venerable, bahkan jika manusia ini tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Namun, untuk kekecewaannya, Bai Zuo tidak menanggapi sama sekali. Seolah-olah dia belum mendengar kata-kata penghujatan Yang Kai terhadap Saint Venerable. Betul sekali, Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Bai ini adalah salah satu dari banyak bawahan Half Saint dari Saint Venerable. Aku mengerti. Yang Kai tersenyum dan duduk di kursi di sebelahnya. Tersenyum padanya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah salah satu pengawas Blood Fighting Pit? Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu itu mudah. Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk Raja Iblis setengah baya. Orang ini berutang 1 miliar kristal iblis padaku. Namun dia masih berani mencoba mengambil hadiahku. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia tidak perlu takut. Sebagian besar orang di wilayah iblis mungkin tidak tahu tentang hubungannya dengan Yu Rumeng dan hanya tahu bahwa dia adalah manusia yang dibawa kembali dari batas bintang oleh Yang Mulia. Jadi mereka tidak takut padanya. Namun, Bai Zuo telah kembali dari batas bintang. Jadi dia harus sedikit banyak tahu betapa Yu Rumeng menghargainya. Karena itu masalahnya. Tentu saja tidak masalah menggunakan kulit harimaunya sebagai bendera. Selain itu, karena Bai Zuo muncul saat ini, dia pasti memiliki pemahaman tentang kejadian hari ini. Jadi dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Benar saja. Bai Zuo meletakkan cangkir anggur di tangannya dan menatap Raja Iblis setengah baya dengan acuh tak acuh. Apakah itu benar? Raja Iblis setengah baya segera berkata, ini benar-benar omong kosong. Saya mohon Tuan untuk mengabaikan omong kosong orang ini.
Yang Kai menamparkan meja dan berdiri. Sialan. Kamu berani berbohong melalui gigimu? Raja Iblis Parubaya melirik Yang Kai dan berkata, raja ini hanya mengikuti aturan. Beralih ke Bai Zuo. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, situasinya seperti ini. Saudara yang ini berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau dan mempertaruhkan 100 juta kristal iblis pada dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia menang. Menurut penyelidikan bawahan ini, saudara yang ini tidak memiliki 100 juta kristal iblis padanya. Menurut aturan Blood Fighting Pit, bawahan ini tidak perlu membayar 1 miliar kristal iblis, dan hadiahnya tidak dihitung. Bai Zuo mengangguk. Memang. Yang Kai memelototi Bai Zuo, bertanya-tanya apakah dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Raja Iblis setengah baya sangat gembira ketika dia melihat ini dan menangkupkan tangannya lagi. Tuan, orang ini memiliki motif tersembunyi dan bermaksud untuk melanggar aturan lubang pertarungan darahku. Jika kita tidak menghukumnya dengan keras, saya khawatir reputasi Blood Fighting Pit akan hancur. Tuan, tolong izinkan bawahan ini untuk menghukum orang ini untuk mempertahankan prestise lubang pertarungan darah dan yang mulia. Mendengar ini, Yang Kai agak tercengang. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini benar-benar memiliki lidah yang tajam. Taruhan sebenarnya telah dinaikkan ke tingkat prestise Yurumeng, membuatnya terdiam. Itu tidak terlalu serius. Bai Zuo tertawa sebelum menoleh ke Raja Iblis setengah baya dan bertanya, apakah kamu memeriksa cincin luar angkasa dan memastikan bahwa dia tidak memiliki 100 juta kristal iblis? Raja Iblis setengah baya menjawab, tidak. Tetapi karena orang ini menolak untuk bekerja sama, sepertinya dia tidak memiliki banyak kristal iblis. Bai Zuo mengangguk. Sepertinya masalahnya terletak pada 100 juta kristal iblis. Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, apakah kamu memiliki 100 juta kristal iblis? Jika kamu melakukannya, bawa saja mereka untuk diperiksa. Petik 2. Yang Kai ingin meludahi wajahnya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan 100 juta kristal iblis. Jika dia punya, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Bukankah dia hanya menanyakan yang sudah jelas? Tepat saat dia merasa marah, dia melihat Bai Zuo mengedipkan mata padanya dan melirik tangannya sebelum perlahan mengambil gelas anggurnya dan menyesap anggurnya. Dia bahkan dengan sengaja mengarahkan space ringnya ke Yang Kai. Tingkahnya yang lembut dan elegan ini, ditambah dengan wajahnya yang tampan, membuat mata Xiao Wu melebar. Yang Kai menatap kosong sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Bai Zuo. Saya ingat sekarang, Saudara Bai. 100 juta kristal iblis yang kamu pinjam terakhir kali harus dikembalikan kepada saya. Petik 2. Bai Zuo hampir memuntahkan anggurnya saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Dia benar-benar ingin bertanya padanya, kapan aku meminjam 100 juta kristal iblis darimu? Niat awalnya adalah meminta Yang Kai untuk meminjam 100 juta kristal iblis darinya, karena dia akan dapat mengembalikannya nanti. Siapa yang mengira bahwa Yang Kai tidak akan bertindak sesuai aturan dan malah menggunakan metode seperti itu untuk meminjam dan mengembalikannya? Mata Raja Iblis setengah baya juga melebar saat dia menatap Yang Kai dan kemudian pada Bai Zuo. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Haha, Bai Zuo memaksakan senyum, meletakkan gelas anggurnya, mengepalkan tinjunya, dan batuk kering. Sudut matanya melirik ke arah Yang Kai, ingin bangun dan pergi, tidak lagi peduli dengan hal-hal sepele Yang Kai. Orang yang tidak tahu malu seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menindaklanjuti, sudah waktunya untuk membayar kembali. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan space ring lain dan mulai mengutak-atiknya. Melihat ini, Raja Iblis setengah baya terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti permainan kikuk seperti itu? Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan Bai Zuo benar-benar mau bekerja sama dengan manusia ini. Dia ingin menawarkan beberapa saran tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jika Bai Zuo benar-benar ingin melindungi orang ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia berbicara sekarang, dia hanya akan menyinggung Bai Zuo. Kuncinya adalah bahwa Yue Sang telah pergi sejak lama. Jika tidak, dia tidak akan duduk di sini seperti patung. Sesaat kemudian, Bai Zuo melemparkan cincin luar angkasa ke Yang Kai dan memelototinya. Yang Kai berpura-pura tidak melihatnya. Dia juga tidak repot-repot memeriksanya. Dia hanya melemparkan cincin luar angkasa ke Raja Iblis setengah baya dan dengan arogan menyatakan, periksa. Raja Iblis setengah baya mencengkeram cincin luar angkasa seolah-olah itu adalah kentang panas. Berteriak, tidak perlu memeriksanya. Ini adalah cincin luar angkasa dari Bai Zuo. Dan bahkan jika tidak ada satupun kristal iblis di dalamnya, itu masih bernilai 100 juta. Tidak perlu memeriksanya. Karena itu masalahnya. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah dan kristal iblis yang aku menangkan?
Yang Kai dengan dingin mendengus. Raja Iblis Parubaya tidak melihat Yang Kai, malah menoleh ke Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Tidak ada masalah dengan membayar kristal iblis, tapi hadiahnya. Sejauh yang dia tahu, wanita manusia itu hanya dibawa ke sini oleh Yue Sang untuk menunjukkan wajahnya sebelum dibawa pergi olehnya. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di Blood Fighting Pit. Jika Yang Kai menginginkan hadiah saat ini, dari mana dia akan mendapatkannya? Bagaimana dengan hadiahnya? Wajah Yang Kai tenggelam. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran terutama karena Li Siqing. Dan hilangnya 1 miliar kristal iblis adalah yang kedua. Sekarang Raja Iblis ini ragu-ragu. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Keringat dingin muncul di dahi Raja Iblis Parubaya saat dia menatap Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Namun, Bai Zuo hanya tersenyum dan menjangkau Yang Kai. Tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ketukan di pintu dari luar. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka dan seorang pria ras iblis kekar melangkah masuk. Dari aura pria ras iblis ini, jelas dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Tidak hanya itu, ada juga seorang wanita cantik dan tinggi di sampingnya. Siapa lagi selain Li Siqing? Ketika Raja Iblis setengah baya melihat ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan melihat ke arah Li Siqing dengan kaget. Bukankah wanita ini dibawa pergi? Kenapa dia dibawa kembali? Melihat Raja Iblis tingkat tinggi yang kekar, kilasan pemahaman melintas di benaknya. Semua orang tahu bahwa Bai Zuo dan Yue Sang tidak akur dengan baik. Kali ini, sepertinya mereka berdua bertarung secara diam-diam. Tetapi sekarang sepertinya Bai Zuo yang menang. Untuk sesaat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam pertempuran antara Half Saints. Jadi yang terbaik adalah mundur sesegera mungkin. Setelah pembudidaya ras iblis kekar membawa Li Siqing masuk, dia menangkupkan tangannya ke arah Bai Zuo dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yang Kai berkedip saat dia samar-samar memahami sesuatu. Di sisi lain, setelah Li Siqing dibawa masuk, dia melihat sekeliling dengan gugup. Baginya, sejak dia dibawa ke wilayah iblis, dia tahu bahwa dia akan hancur. Saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk tidak terkorosi oleh ki iblis. Tetapi tidak peduli apa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia akhirnya akan menjadi iblis. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ras iblis. Namun, setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba membeku saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Dia tidak tahu siapa Yang Kai, tetapi dia tahu bahwa dia berbeda dari pembudidaya ras iblis lainnya, lebih seperti manusia. Bagaimana mungkin ada manusia di wilayah iblis? Selain itu, dia tidak terpengaruh oleh ki iblis. Apakah pria ini juga ditangkap? Tapi itu tidak terlihat seperti itu. Saat dia memikirkan ini, dia melihat Yang Kai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan berdiri 3 kaki di depannya. Kamu, Li Siqing membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Yang Kai tiba-tiba menamparnya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Li Siqing terlempar beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Xiao Wu mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Sementara Raja Iblis setengah baya juga terkejut. Mata Bai Zuo berkilat, menunjukkan senyum tipis saat dia sekali lagi mengangkat gelasnya dan menyesap anggur darahnya. Li Siqing tercengang. Meskipun dia telah ditangkap dan dibawa ke wilayah iblis, dia tidak mengalami pelecehan selama beberapa hari terakhir ini. Paling-paling, ras iblis telah memperlakukannya sedikit lebih kasar. Tetapi hari ini, dia telah ditampar oleh seseorang yang tampaknya berasal dari ras manusia, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Siapa dia? Kenapa dia memukulku? Bahkan sebelum dia bisa memikirkan ini, Li Siqing merasakan sesak di dadanya. Mendongak, dia melihat pria yang telah menamparnya berdiri di depannya. 1 kaki di dadanya, menatapnya dengan senyum jahat. Apakah kamu tahu siapa aku? Li Siqing menggelengkan kepalanya ketakutan. Air mata mengalir di matanya. Yang Kai menatap kosong padanya sejenak, bertanya-tanya mengapa wanita ini bertindak begitu pengecut. Paling tidak, dia adalah alam kaisar Orde Kedua. Jadi mengapa dia menangis? Bukannya dia benar-benar ingin memukul Li Siqing. Hanya saja situasinya saat ini adalah karena dia telah jatuh ke jalur iblis dan mengkhianati batas bintang, yang tidak ditoleransi oleh banyak master dari batas bintang. Pada saat ini, itu hanya tepat baginya untuk menunjukkan sedikit kemarahan dan kekejaman. Tetapi siapa yang mengira tamparan ini akan menyebabkan masalah seperti itu? Tanpa terlalu memikirkannya, Yang Kai terus mempertahankan penampilannya yang garang dan memamerkan giginya pada Li Siqing. Perhatikan baik-baik, nama raja ini adalah Yang Kai. Begitu kata-kata ini keluar, Li Siqing tampak sangat terkejut dan menatapnya dengan tak percaya.
Dia jelas pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya. Tetapi orang di depannya ini benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar sebelumnya. Yang Kai yang dia kenal adalah bintang paling mempesona di Star Boundary dan pasti akan bersinar terang di masa depan. Tetapi orang di depannya ini seperti seorang penjudi yang baru saja kehilangan celananya. Yang Kai terus menyeringai jahat. Mulai sekarang, kamu milikku. Lakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti? Li Siqing linglung sampai Yang Kai bertanya lagi, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Baru kemudian dia buru-buru mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Yang Kai melengkungkan bibirnya, menunjukkan ekspresi kebosanan saat dia melepaskan kakinya dari tanah. Berbalik, dan mengulurkan tangannya ke arah Raja Iblis setengah baya. Di mana kristal iblisku? Raja Iblis Parubaya segera menyerahkan cincin luar angkasa yang telah dia persiapkan dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Berpikir bahwa tidak heran jika Yang Mulia telah membawa orang ini kembali ke wilayah iblis. Atribut iblis ini terlalu kuat. Yang Kai menyingkirkan Space Ring, memindainya dengan Divine Sense-nya. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia menyeringai pada Bai Zuo dan berkata, "Saudara Bai, saya akan pergi sekarang." Bai Zuo tersenyum ringan dan berdiri. "Ayo pergi bersama. Saya juga perlu berkunjung ke Sein Venerable." Yang Kai secara alami tidak keberatan. Jadi dia memanggil Xiao Wu untuk membawa Li Siqing dan meninggalkan ruangan. Saat mereka berdua mengobrol, Yang Kai segera menemukan bahwa Bai Zuo tampaknya berusaha berteman dengannya, dan nada serta sikapnya cukup antusias. Ini membuat Yang Kai agak bingung apakah Bai Zuo memberikan wajah Yu Rumeng. Namun, Bai Zuo tidak menyebutkan 100 juta kristal iblis, dan Yang Kai tidak berniat mengembalikannya. Bagaimanapun, untuk Hal Sein, 100 juta kristal iblis seharusnya tidak banyak. Tidak lama kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Dimanapun orang ini berdiri, tidak ada seorang pun dalam radius 1000 meter. Auranya menyapu ke segala arah, menyebabkan banyak Demon Rache mundur. Yue Sang. Pria ini pasti telah menerima beberapa berita dari Blood Fighting Pit, jadi dia bergegas. Yang Kai melirik Bai Zuo sambil berpikir. Diam-diam menebak bahwa dia sudah mengantisipasi ini dan telah menemaninya kembali ke istana. Kalau tidak, jika dia dikelilingi oleh Yue Sang sendirian, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Pada saat ini, mata Yue Sang menyemburkan api saat darahnya melonjak dan niat membunuhnya melonjak. Setelah melirik Yang Kai dan Li Siqing, dia menatap Bai Zuo dengan acuh tak acuh dan dengan dingin bertanya, "Mengapa kamu bersikeras ikut campur dalam urusan raja ini?" Bai Zuo terkekeh ringan. "Karena saya tidak ada hubungannya. Saya harus mencari hiburan." Yue Sang dengan dingin mendengus dan menunjuk Yang Kai. 30 myriad Demon Pills. Serahkan orang ini kepadaku. Pil iblis segudang. Mata Yang Kai berkedip. Apa ini? Namun, dari arti kata-kata Yue Sang, jelas bahwa dia ingin menggunakan 30 pil iblis segudang ini untuk ditukar dengan tangan Bai Zuo. Di tempat seperti ini, selama Bai Zuo mundur, Yue Sang bisa melakukan apapun yang dia mau. Meskipun tempat ini tepat di bawah hidung Yu Rumeng, selama Yue Sang bertindak cukup cepat, seharusnya tidak ada jejak yang tertinggal. Menyapu matanya ke Bai Zuo, dia menemukan bahwa ekspresi orang ini telah sedikit berubah. Segera memahami seperti apa harta yang luar biasa dari myriad Demon Pill itu. Tapi itu saja, Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya khawatir saya tidak bisa membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan." 50 pil. Bai Zuo meletakkan tangannya di dahinya dan tersenyum pahit. Sungguh tawaran yang menggoda. 80 pil. Yue Sang mengangkat suaranya. Merasakan sakit karena beberapa kilogram daging terpotong. Ini adalah kalimat terakhir raja ini. Bai Zuo menoleh untuk melihat Yang Kai. Lalu kembali ke Li Siqing. Ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya, menyebabkan hati Yang Kai menegang. Untungnya, Bai Zuo tidak setuju dan hanya berkata, "Bisakah kamu mengubahnya? Aku akan mengembalikan wanita ini padamu." Dia menunjuk Li Siqing. "Jangan pikirkan itu." Yang Kai dengan marah memelototinya. "Ini rampasan perangku." Mendengar ini, Bai Zuo mengangkat bahu ke arah Yue Sang. "Kalau begitu tidak ada cara lain." Wajah Yue Sang tenggelam saat dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu yakin tidak akan menyesali ini? Kamu harus tahu bahwa memprovokasi raja ini tidak akan ada gunanya bagi kamu." Petik 2. Bai Zuo tersenyum ringan. "Jangan coba-coba menakutiku. Raja ini sangat menyadari betapa cakapnya dirimu, Yue Sang. Jika saya jadi kamu, saya akan khawatir tentang situasi saya saat ini terlebih dahulu. Apakah kamu pikir Sein Venerable akan membiarkan kamu pergi dengan mudah?" Petik 2. Ketika Yue Sang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam. Aura tajamnya tiba-tiba meletus.
menyebabkan Yang Kai tegang. Bai Zuo terus menambahkan bahan bakar ke api. Jika kamu tidak bertindak, kami akan pergi. Mengatakan demikian, dia benar-benar memanggil Yang Kai dan yang lainnya. Dengan dia di depan mereka, sekelompok orang tidak mengalami penghalang apapun dan aura Half Saint seperti angin sepoi-sepoi. Tidak lama kemudian, kelompok itu melewati Yue Sang. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa wajah Yue Sang terpelintir secara ekstrim saat dia mengepalkan tinjunya. Tampaknya berusaha menekan dorongannya untuk menyerang. Jika dia benar-benar bertarung dengan Bai Zuo di sini, dia tidak hanya tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan hukuman Yuru Meng pun tidak akan tertahankan. Melihat Yang Kai dan yang lainnya pergi, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Ketika mereka jauh dari Yue Sang, Yang Kai juga menghela nafas lega dan melirik Bai Zuo. Apakah kamu benar-benar ingin membuat kesepakatan dengannya sekarang? Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin? Jika saya benar-benar melakukan itu, bukankah Saint Venerable akan membunuh saya? Saat dia berbicara, dia melirik Li Siqing, yang matanya merah dan bengkak. Adapun wanita ini, jika dia bisa ditukar dengan 80 myriad Demon Pills, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Apa itu pil iblis segudang? Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Bai Zuo berpura-pura misterius dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Tidak ada gunanya bertanya sekarang. Karena dia tidak mau berbicara, Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana dan Bai Zuo pergi menemui Yuru Meng sebelum berpisah dengan Yang Kai. Kembali ke kediamannya, Yang Kai meminta Xiao Wu untuk mengatur kamar untuk Li Siqing sementara dia mengambil peta yang telah dia beli dan sembunyikan di kamarnya untuk mempelajarinya. Di pihak wilayah iblis, dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Jadi tidak nyaman baginya untuk dengan santai menanyakan tentang keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi dia hanya bisa bekerja keras. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa wilayah iblis sangat luas, dan ada tidak kurang dari 5 atau 600 benua yang terfragmentasi. Meskipun ada yang besar dan ada yang kecil, luas totalnya pasti jauh lebih besar dari batas bintang. Mencoba menemukan jejak Kaisar Agung Bulan Cerah di begitu banyak benua yang terfragmentasi tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, menyebabkan dia menggaruk telinga dan pipinya. Tepat saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba memikirkan Li Siqing. Wanita ini telah berada di wilayah iblis untuk beberapa waktu sekarang. Dan meskipun dia berada dalam situasi yang buruk, mungkin dia tahu sesuatu. Menyingkirkan peta, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Memanggil Xiao Wu. Yang Kai bertanya di mana Li Siqing tinggal dan langsung pergi ke rumahnya. Tempat yang diatur Xiao Wu untuk Li Siqing tidak jauh dari kamar Yang Kai. Jadi dia hanya perlu mengambil beberapa putaran untuk tiba. Mendorong membuka pintu, Yang Kai melangkah masuk dan melihat sekeliling. Hanya untuk melihat Li Siqing meringkuk di sudut. Lengannya melingkari kakinya. Dagunya bertumpu pada lututnya. Matanya berkaca-kaca. Mendengar suara itu, Li Siqing mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai. Tubuhnya tanpa sadar bergetar, jelas mengingat perilaku kekerasan Yang Kai terhadapnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mundur. Tetapi dengan dinding di belakangnya, bagaimana dia bisa mundur? Yang Kai menyeringai jahat, membuatnya merasa lebih ketakutan. Menjangkau, Yang Kai menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Seluruh tubuh Li Siqing membeku. Matanya yang indah melebar dan napasnya terhenti saat dia menatap tak berdaya pada sosok mengesankan yang menghalangi cahaya di atas kepalanya. Yang Kai menatapnya dari atas dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Bagaimanapun, Yuru Meng telah muncul di depannya sebagai dia untuk waktu yang lama. Mengangkat tangannya sedikit, dia menarik kursi. Tanpa diduga, tepat ketika dia akan bergerak, Li Siqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kepalanya, berbisik, "Jangan pukul aku, jangan pukul aku." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah wanita ini benar-benar murid dari Great Emperor Flower Shadow? Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Bagaimana dia berkultivasi ke alam Kaisar Orde Kedua? Atau apakah karena Great Emperor Flower Shadow terlalu protektif terhadapnya sehingga dia mengembangkan kepribadian yang begitu lemah? Duduk di kursi, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya dengan ringan. Detik berikutnya, Li Siqing jatuh ke tanah, matanya tertutup rapat. Yang Kai berkedip dan mengulurkan tangan dengan ekspresi aneh untuk memeriksa apakah dia bernafas. Lalu menggunakan Divine Sense untuk memeriksa apakah dia bernafas. Li Siqing benar-benar pingsan. Apa yang terjadi? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia awalnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Tetapi sekarang dia tidak bisa. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa menunggu. Setelah 6 jam,
Li Siqing perlahan bangun. Bulu matanya berkibar saat dia membuka matanya dan melihat Yang Kai duduk di depannya. Dia berharap dia bisa pingsan lagi. Saat dia hendak menutup matanya dan berpura-pura pingsan, Yang Kai tiba-tiba berteriak, "Duduklah dengan benar." Tubuh Li Siqing sedikit gemetar, jelas sangat takut padanya. Menggigit bibir merahnya dengan ringan. Matanya berkedip sejenak sebelum dia perlahan berlutut di depan Yang Kai. Menurunkan matanya seperti istri kecil yang marah. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Dengan tenang bertanya, "Namamu Li Siqing?" Dia mengangguk tanpa terasa. Yang Kai menggosok pelipisnya. "Kaisar Agung Bayangan Bunga adalah tuanmu?" Sebuah anggukan halus lainnya. "Apakah kamu bisu?" Mengangguk lagi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Kai dengan takut-takut, suaranya selembut nyamuk, "Tidak." Yang Kai dengan dingin mendengus. "Karena tidak, maka raja ini akan menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu berani menipu saya akan memberi kamu pelajaran." Petik 2. Aku tahu. Li Siqing memegangi kepalanya seolah-olah suara Yang Kai sangat keras. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa Great Emperor Flower Shadow cukup menyedihkan. Bagaimana dia bisa membesarkan murid seperti itu? Merenung sejenak, Yang Kai berkata, "Menilai dari reaksi kamu sebelumnya, kamu pasti pernah mendengar tentang saya kan?" "Ya." Yang Kai mencibir. "Tidak peduli apa yang kamu dengar di masa lalu. Raja ini harus memberitahu kamu sekarang bahwa raja ini telah meninggalkan batas bintang dan tidak dapat didamaikan dengan batas bintang. Cepat atau lambat, raja ini akan melawan dan memberitahu orang-orang itu betapa kuatnya aku." Yang Kai ingin memberitahu Li Siqing yang sebenarnya sehingga dia mau bekerja sama dengannya. Tetapi melihatnya seperti ini, lebih baik tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai seseorang menyelidikinya. Kepribadian wanita ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Li Siqing menatapnya dengan serius dan berkedip. Yang Kai berkata dengan keras, "Apakah kamu mendengarku?" "Dipahami." Yang Kai mengangguk puas. "Biarkan aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu bagaimana kamu datang ke sini?" Li Siqing menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terlalu yakin. Aku tersingkir oleh seseorang dan datang ke sini setelah bangun." Ini harus menjadi pekerjaan Yu Rumeng. Bai Zuo pasti juga berusaha. Mengubah topik pembicaraan, Yang Kai bertanya, "Rumor mengatakan bahwa bulan cerah jatuh ke wilayah iblis. Apa kau tahu di mana dia sekarang?" "Maksudmu, bulan cerah senior?" Li Siqing tidak begitu mengerti. "Siapa lagi yang bisa selain dia?" Yang Kai melotot. "Bulan cerah senior ada di sini?" Li Siqing bertanya dengan heran. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Melihat reaksinya, sepertinya dia tidak tahu di mana Bright Moon berada. Jadi bertanya padanya tidak ada gunanya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Li Siqing tidak berani mengatakan apa-apa, menyebabkan ruangan menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, Yang Kai berkata, "Saya melihat bahwa kamu telah melawan korosi Ki Iblis. Apakah kamu yakin dapat bertahan?" Dia tidak tahu berapa lama dia seperti ini. Tetapi Yang Kai bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya hampir mengering. Jika bukan karena Yang Kai melindunginya ketika dia pingsan barusan, dia akan terkontaminasi oleh demonik Ki. Ketika Ki Iblis memasuki tubuhnya, itu sedikit banyak akan mempengaruhinya dan dia bahkan mungkin menjadi iblis. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi Li Siqing menjadi agak suram saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. 10 hari paling lama. "Cincin luar angkasaku dicuri. Aku tidak punya apa-apa untuk memulihkan diriku sendiri." Yang Kai sudah memperhatikan hal ini. Li Siqing benar-benar tidak memiliki cincin luar angkasa. Jika tidak, dia tidak akan kehabisan kekuatannya. Yang Kai dengan santai melemparkan cincin luar angkasa padanya dan dengan dingin mendengus. "Hiduplah dengan baik. Jika kamu menjadi iblis, kamu tidak akan memiliki nilai bagi raja ini." Selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Di belakangnya, Li Siqing mengambil cincin luar angkasa dan memeriksanya sejenak sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Di dalam cincin luar angkasa adalah kristal sos dan berbagai pil roh yang paling dia butuhkan. Dengan hal-hal ini, dia akan dapat memulihkan kekuatannya dan terus melawan Ki Iblis. Begitu Yang Kai keluar dari kamar Li Siqing, dia melihat Yu Rumeng berdiri di samping petak bunga di luar dengan senyum penuh arti di wajahnya. Yang Kai terkejut, dia tidak merasakan aura sama sekali dan diam-diam senang bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun saat mengobrol dengan Li Siqing sekarang. Kalau tidak dia akan mendapat masalah. "Mengapa kamu di sini?" Yang Kai berjalan dan meraih pinggang lembut Yu Rumeng menatap tangannya dan tersenyum. "Apakah aku mengganggumu?" Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu sudah tahu jawabannya. Jadi mengapa kamu bertanya?" Yu Rumeng cemberut ke kamarnya. "Kamu tidak ragu untuk membuat keributan di Blood Fighting Pit untuk membawanya kembali.
Jangan bilang kamu menyukainya. Yang Kai berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Ada apa dengan pelayanku? Kenapa mereka semua seperti itu? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Petik 2. Yuru Meng terkikik. Jadi bagaimana jika aku? Siapa yang tahu jika kamu akan menipu saya di belakang saya? Bukannya aku bisa mengawasimu sepanjang waktu. Jadi tentu saja aku harus waspada. Mendengar ini, Yang Kai meringis kesakitan. Kamu tidak percaya padaku. Yuru Meng meliriknya dan berkata, kamu harus bisa dipercaya. Berbalik. Dia melepaskan diri dari pelukan Yang Kai dan berjalan ke petak bunga untuk memetik bunga sebelum berbalik dan menanamnya di kepala Yang Kai. Yang Kai menatapnya dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jangan pikirkan itu, Yang Kai berkata. Saya seorang pria dewasa. Apa masalahnya dengan menempelkan bunga di kepala saya? Apa kau masih ingin melihatku? Sosok Yang Kai berkedip ketika dia mencoba menghindar. Tetapi siapa yang mengira Yuru Meng akan mengikutinya seperti bayangan? Dengan lambaian tangannya, sosok Yang Kai melayang ke belakang, memiringkan kepalanya untuk melihat Yang Kai sebelum tertawa terbahak-bahak. Wajah Yang Kai sehitam dasar pot, mengangkat tangannya. Dia menarik bunga itu dari kepalanya, melemparkannya ke tanah, dan dengan kejam menghancurkannya. Berkata, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan menderita. Berbalik, dia pergi. Namun, lengannya dicengkeram oleh Yuru Meng. Apalagi yang kamu mau? Yang Kai dipenuhi dengan keluhan. Di batas bintang, Yuru Meng hanyalah Master Realem Kaisar Orde Kedua. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Tetapi sekarang setelah dia memulihkan kultivasinya, dia tidak berdaya untuk melawannya dengan kekuatan Demon Saint-nya. Yang Kai curiga bahwa dia membalas dendam padanya. Apakah kamu marah? Yuru Meng membungkuk. Yang Kai memiringkan kepalanya dan berkata dengan sinis, bagaimana saya bisa berani? Baiklah, mari kita mulai bisnis. Ekspresi Yuru Meng menjadi serius. Tetapi melihat Yang Kai masih tidak menanggapi, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mendengarkan. Jadi dia tersenyum dan meraih tangan Yang Kai, meletakkannya di dadanya. Elastisitas yang menakjubkan menyebabkan wajah Yang Kai bersinar. Dan saat dia memainkannya, dia tidak bisa menahan untuk mengangguk. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Yuru Meng memelototinya sebelum berkata, aku ingin kamu pergi ke benua Cloud Shadow. Benua Cloud Shadow, Yang Kai mengerutkan kening. Memikirkannya sejenak sebelum memahami lokasi benua Cloud Shadow. Untungnya, dia telah mempelajari peta baru dengan cermat sebelumnya. Jika tidak, dia masih akan bingung. Benua Cloud Shadow tidak jauh dari benua Pantom ini, tetapi juga tidak dekat. Dia harus melewati beberapa gerbang dunia. Dan dengan kekuatan kakinya saat ini dan kereta kepala harimau, dia memperkirakan dia akan dapat mencapainya dalam waktu setengah hari. Untuk apa? Yang Kai bingung. Tentu saja, ada sesuatu yang saya ingin kamu lakukan. Dan itu juga mengapa saya membawa kamu ke wilayah iblis. Adapun apa yang harus dilakukan, secara alami akan ada seseorang yang menjelaskan situasinya kepada kamu. Petik 2. Yang Kai merenung sejenak. Dia tidak pernah mengerti mengapa Yuru Meng bersedia menggunakan teknik rahasia segel hatinya untuk membawanya ke wilayah iblis. Tetapi dia yakin bahwa Yuru Meng sedang merencanakan sesuatu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memahami niatnya. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah di sini. Jadi jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin memiliki kesempatan. Dengan pemikiran ini, Yang Kai mengambil keputusan. Tetapi di permukaan, dia masih bertanya dengan enggan. Tidak bisakah aku pergi? Bantu aku keluar. Yuru Meng mengedipkan mata padanya. Yang Kai tidak tahan lagi. Tidak hanya wanita ini seorang Demon Saint, tetapi dia juga seorang sucubus. Jadi dia paling ahli dalam merayu orang. Satu kedipan darinya sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang meleleh. Ada manfaat, napas Yang Kai menjadi berat. Yuru Meng mengerutkan bibirnya menjadi senyum menawan dan memelototi Yang Kai sebelum kembali ke kamar. Hal baiknya adalah kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan wanita di dalam. Aku tidak akan mengganggumu. Manfaat omong kosong macam apa ini? Yang Kai melengkungkan bibirnya. Lalu keuntungan apa yang kamu inginkan? Yuru Meng menatapnya dengan nakal. Mata Yang Kai melesat saat dia berbisik ke telinganya, menyebabkan Yuru Meng memutar matanya ke arahnya. Menjangkau. Dia menarik telinganya ke arahnya dan membisikkan beberapa kata sebelum dengan lembut mengetuk bibir merahnya. Yang Kai tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur saat dia menatap bibir merahnya yang seperti permata. Hebat. Ini menyebabkan Yuru Meng dengan kejam mencubit pinggangnya. Yang Kai meringis dan berkata, ngomong-ngomong, tidak masalah bagimu untuk membiarkanku pergi ke benua Cloud Shadow itu. Tapi bagaimana dengan pria Yue Sang itu? Kamu tahu dia agak memusuhi saya.
Jadi dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya akan dirugikan. Petik 2. Yuru Meng berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia diam-diam membawa Li Siqing keluar kali ini dan menggunakannya untuk memikatmu ke dalam Blood Fighting Pit. Aku sudah menghukumnya. Kau membunuhnya, Yang Kai sangat gembira. Bagaimanapun, dia adalah half saint. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Yuru Meng tidak bisa menahan tawa. Jika dia benar-benar membunuh half saint karena masalah ini, itu akan menggoyahkan prestisnya, dan akan buruk jika bawahan half saint lain di bawahnya menjadi tidak setia. Kebetulan Bai Zuo telah kembali dari sisi lain. Saya sudah mengirim Yue Sang ke medan perang dua dunia. Jadi dia tidak diizinkan untuk kembali. Jadi kamu tidak perlu khawatir dia menemukan masalah dengan kamu. Itu bagus juga. Yang Kai mencibir. Biarkan dia hidup selama beberapa hari. Begitu aku menjadi lebih kuat, aku akan mengambil nyawa anjingnya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Yuru Meng tersenyum ringan. Tetapi pada saat berikutnya, Yang Kai mengangkat pinggangnya dan menundukkan kepalanya. Saya sudah lama mendengar bahwa sucubus paling baik dalam merayu hati orang dan mencuri jiwa mereka. Tetapi raja ini tidak mempercayainya. Hari ini, aku akan melihatnya. Yuru Meng mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher Yang Kai saat dia terkikik. Kalau begitu kamu harus berhati-hati untuk tidak. Di selanjutnya, Yang Kai bersemangat saat dia berjalan di sepanjang jalan utama kota suci. Senyum tipis di wajahnya saat dia mengenang ekstasi semalam. Yuru Meng benar-benar layak menjadi sucubus. Semua keterampilan kamarnya hampir membuat tubuh setengah naganya kewalahan. Dan hanya mulutnya yang kecil hampir membuatnya pingsan. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah lama memohon belas kasihan. Dibandingkan dengannya, Sun King Luo bukanlah apa-apa. Namun, satu-satunya kelemahan adalah dia tidak dapat menjatuhkan garis pertahanan terakhirnya. Yuru Meng menolak untuk mundur, membuat Yang Kai tidak berdaya. Menurut Yuru Meng, bukan karena dia tidak mau. Hanya saja fisik Demon Saint-nya dan kekuatan primordial Yin-nya terlalu besar. Jadi dia belum memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Jika dia benar-benar mencapai titik itu akan merusak fondasi Yang Kai dan dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Selama dia mencapai alam half saint, dia akan dapat benar-benar menikmati hidup bersamanya. Yang Kai dipenuhi dengan antisipasi. Ketika dia tiba di gerbang kota, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari depan. Kening saudara yang merah dan matanya dipenuhi pegas. Sepertinya dia memiliki sedikit keberuntungan. Petik 2. Yang Kai mendongak dan bertanya dengan heran. Mengapa saudara Bai ada di sini? Orang di depannya tidak lain adalah Bai Zuo, yang baru saja dia temui kemarin, dan menilai dari penampilannya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Brother Bai menungguku di sini? Bai Zuo tersenyum dan berkata, Saudara Yang, jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia akan membiarkanmu pergi ke benua Cloud Shadow sendirian? Yang Kai tiba-tiba mengerti. Saudara Bai akan pergi bersamaku? Bai Zuo berkata, aku hanya bertanggung jawab untuk mengirimmu dan menyerahkanmu kepada Raja Iblis di sana. Adapun sisanya, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Medan perang dua dunia saat ini berada di bawah tekanan berat. Jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Yang Kai benar-benar ingin bertanya tentang situasi saat ini di medan perang dua dunia. Tetapi dia takut dia akan mengungkapkan cacat jika dia berbicara terlalu banyak. Jadi dia hanya mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Brother Bai. Saudara Yang, tolong, Bai Zuo mengulurkan tangannya dan dengan sopan bertanya, menyebabkan Yang Kai bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam motif tersembunyi. Orang ini adalah half saint. Bahkan jika itu demi Yuru Meng, apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan padanya? Sepertinya hal yang sama telah terjadi kemarin. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia mungkin juga tidak memikirkannya. Setelah keluar dari gerbang kota, Bai Zuo hendak membaca mantra untuk membawanya ke benua Cloud Shadow. Tetapi Yang Kai menghentikannya dan mengeluarkan kereta kepala harimau yang baru dibeli. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru kali ini. Dia bahkan belum mengetahui tujuan perjalanannya ke benua Cloud Shadow. Jadi dia tidak perlu terburu-buru. Itu adalah kesempatan bagus untuk menguji artefak terbang ini. Setelah mengatur rute, Yang Kai memanggil dan menaiki kereta perang bersama Bai Zuo, Li Siqing, dan Xiao Wu. Ruang di dalam kereta perang tidak terlalu besar, jadi mereka berempat duduk di dalam. Dia pasti harus membawa Li Siqing bersamanya sehingga akan lebih mudah baginya untuk menjaganya. Jika bukan karena dia takut menimbulkan kecurigaan, dia pasti sudah menyimpan Li Siqing ke dalam manik batas misterius, menyelamatkannya dari banyak masalah. Adapun Xiao Wu, dia menerima perintah Yuru Meng untuk melayani Yang Kai dengan erat.
Yang Kai curiga bahwa Yu Rumeng telah mengirim Xiao Wu untuk mengawasinya agar dia tidak bermain-main di luar. Jadi dia tidak keberatan. Dia hanya seorang pelayan. Dan meskipun penampilannya agak galak, setelah beberapa hari kontak, dia menjadi cukup akrab dengan Xiao Wu. Jadi lebih baik mencari pelayan baru di sana. Mengaktifkan Kaisar Qi sedikit. Kereta kepala harimau segera berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke langit dan terbang menuju gerbang dunia terdekat. Segera, Yang Kai menemukan keuntungan dari hal ini, bahwa itu tidak perlu dikendalikan. Rute telah ditentukan sebelumnya, dan selama ada momentum yang cukup, kereta kepala harimau akan terbang sampai ke tujuannya. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Bai Zuo, itu jelas tidak lambat. Kekuatan pendorong kereta ini bisa jadi Demonic Qi atau Emperor Qi, atau bisa juga Demon Crystal. Yang Kai mengutak-atiknya sebentar sebelum menetap, beralih ke Bai Zuo yang duduk di sebelahnya. Dia bertanya, "Saudara Bai, apakah kamu tahu mengapa Yang Mulia memerintahkan saya untuk pergi ke benua Cloud Shadow?" Bai Zuo tidak menjawab dan malah bertanya, "Apakah Yang Mulia tidak memberitahumu?" Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakan bahwa seseorang akan menjelaskan situasinya kepadaku. Mendengar ini, Bai Zuo mengangguk dan berkata, "Karena Yang Mulia berkata begitu, maka itu pasti." Melihat Yang Kai memutar matanya, Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. "Baik, saya akan mengungkapkannya sedikit." "Tolong jelaskan." Yang Kai mengangkat alisnya. "Benua Cloud Shadow akan segera menghilang." Bai Zuo menghela nafas dan menatap Yang Kai. "Aku khawatir hanya kamu yang bisa mencegah ini terjadi." "Ini akan menghilang?" Yang Kai sangat terkejut. "Apa yang terjadi? Bagaimana sebuah benua bisa tiba-tiba menghilang?" Bai Zuo menjelaskan. "Penghilangan ini bukanlah jenis penghilangan yang kamu pahami. Sebenarnya, tidak peduli apa, benua Cloud Shadow masih ada. Hanya saja gerbang dunia benua ini akan segera ditutup. Awalnya, ada 5 gerbang dunia yang mengarah ke 5 benua yang berbeda. Tetapi dalam 1000 tahun terakhir, 4 gerbang dunia telah menghilang satu demi satu. Hanya menyisakan yang terakhir. Sekarang, tampaknya sangat tidak stabil. Dan begitu gerbang dunia terakhir ini menghilang, benua Cloud Shadow akan sepenuhnya kehilangan kontak dengan wilayah iblis. Dan wilayah iblis juga akan kehilangan sebagian wilayahnya. Kalau begitu, saudara yang harus mengerti. Petik 2. Yang Kai tertegun sejenak sebelum mengangguk sedikit. Setiap benua yang terfragmentasi di wilayah iblis ini setara dengan dunia kecil. Tetapi masing-masing dunia kecil ini memiliki gerbang dunia yang menghubungkan mereka, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, jika gerbang dunia benua yang terfragmentasi menghilang, itu akan sama dengan memutuskan semua kontak dengan dunia luar, mengisolasi mereka sepenuhnya. Untuk wilayah iblis, benua ini setara dengan menghilang. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, "Apakah Saint Venerable ingin aku datang ke wilayah iblis untuk benua Cloud Shadow ini?" Bai Zuo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan hanya untuk benua Cloud Shadow. Saudara Yang, kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak benua di wilayah iblis telah menghilang. Benua Cloud Shadow tidak terkecuali, juga tidak akan berakhir dengan ini." Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah banyak benua seperti ini? Ekspresi Bai Zuo menjadi serius saat dia berkata, "Hal semacam ini kurang lebih telah terjadi di wilayah semua Yang Mulia. Dalam 10.000 tahun terakhir, seluruh wilayah iblis telah kehilangan lebih dari selusin benua. Jika kita melihat lebih jauh, jumlahnya hanya akan bertambah." Ruang tidak stabil, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Ketika dia pertama kali tiba di wilayah iblis, meskipun dia kagum dengan banyak keajaiban wilayah iblis, dia juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi sekarang dia mengerti mengapa. Wilayah iblis seperti cermin yang pecah. Fragmen wilayah iblis awalnya satu. Jadi setelah hancur, mereka secara alami tidak dapat mempertahankan keadaan stabil untuk waktu yang lama. Hilangnya gerbang dunia dan benua pasti terkait dengan ini. Bai Zuo mengangguk dan berkata, "Saudara yang benar. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, hanya mereka yang mahir dalam hukum luar angkasa yang dapat melakukannya. Ini juga mengapa Saint Venerable sangat memikirkan kamu." Petik 2. Yang Kai juga mengangguk. "Saya mengerti. Jika kita ingin melindungi benua Cloud Shadow, setidaknya kita harus menstabilkan gerbang dunia terakhir, kan?" "Betul sekali." Bai Zuo tersenyum ringan. "Saudara Yang, kamu harus tahu bahwa di wilayah iblis, kekuatan Yang Mulia dan saya, Half Saint, terkait erat dengan ukuran wilayah di bawah komando kami. Semakin besar wilayah di bawah komando kami, semakin banyak benua yang kami miliki, semakin kuat kekuatan kami." Logika macam apa itu? Yang Kai tertegun. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Bai Zuo, di sisi lain, hanya tersenyum dan berpura-pura misterius.
Yang Kai memamerkan giginya dan tidak repot-repot membuang napas. Hanya mengerutkan kening dalam kontemplasi. Seperti yang dikatakan Bai Zuo, kekuatan seorang Saint terkait erat dengan ukuran wilayah di bawah komandonya. Benua Cloud Shadow mungkin baru permulaan. Begitu dia bisa menstabilkan satu-satunya gerbang dunia dan memastikan bahwa benua Cloud Shadow tidak jatuh, Yu Rumeng mungkin mengizinkannya untuk mencari benua yang hilang. Ini bukan omong kosong. Dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa, menghancurkan kekosongan hanyalah masalah sepele. Selama dia bisa menentukan lokasi gerbang dunia sebelumnya, dia mungkin bisa menemukan jejak benua yang hilang itu. Begitu benua yang hilang itu ditemukan dan gerbang dunia direkonstruksi, kekuatan Yu Rumeng juga akan meningkat. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Bai Zuo tiba-tiba berbicara. Yang Kai juga tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Kaisar Qi-nya melonjak, menyebabkan kereta kepala harimau berhenti di jalurnya. Dengan deru, aliran cahaya melesat di depannya. Itu sebenarnya serangan diam-diam, tetapi orang ini tidak memiliki niat jahat dan hanya menyerang untuk memblokir kereta kepala harimau. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat sosok anggun berdiri di udara 1000 meter di depannya. Sepasang sayap putih bersih di punggungnya, dan senyum bangga di wajahnya. Boya, sudut mulut Yang Kai berkedut. Dia baru saja bertanya-tanya siapa yang menyelinap menyerangnya. Tetapi dia tidak mengira itu adalah wanita ini. Pada hari itu di Blood Fighting Pit, wanita ini telah pergi tanpa memberi Yang Kai waktu untuk merespons. Tetapi hari ini dia telah mengambil inisiatif untuk menghalangi jalannya. Mungkinkah dia datang untuk 10% saham itu? Jika demikian, dia akan kecewa. Ini gadis ini, Bai Zuo jelas mengenali Boya dan tersenyum ringan. Saudara Yang, jika mungkin, menaklukkannya bukanlah ide yang buruk. Jika kamu pergi ke Cloud Shadow kontinen, dia mungkin bisa membantumu. Yang Kai dengan dingin mendengus. Kekuatannya tidak buruk, tetapi karakternya tidak bisa dipuji. Fakta bahwa dia menyukai wanita membuat Yang Kai agak mengkhawatirkannya. Karena wanita ini berani memasuki lubang pertarungan darah untuk Li Siqing. Jika dia benar-benar mengizinkannya untuk mengikutinya, mungkin akan ada masalah di masa depan. Mendengar ini, Bai Zuo tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berdua sedang berbicara, Boya tiba-tiba terbang dan menyapa mereka dengan antusias. Halo. Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat Bai Zuo dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Salam, Tuan. Bai Zuo tersenyum. Apakah kamu mendapat masalah lagi? Senyum yang agak tidak wajar muncul di wajah Boya saat dia dengan canggung berkata, Tuan, kapan saya pernah mendapat masalah? Tidak memberi Bai Zuo kesempatan untuk berbicara lagi. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dengan ekspresi serius sebelum tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tangannya. Bulu iblis Boya telah datang untuk melayani Tuan. Terimalah aku. Yang Kai tercengang saat dia menatap Boya. Bertanya-tanya ada apa dengan wanita ini.